Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Hafiz Nasution dari kelas F Akuntansi 23. Di sini saya akan menjelaskan atau membacakan storytelling dari makam Syekh Abdurrahman Siddiq Indragiri Hilir Riau. Syekh Abdurrahman Siddiq bin Syekh Muhammad Afif Al-Bajari 1857 sampai 1939 atau lebih dikenal dengan sebutan Tuah Guru Safat, adalah seorang ulama karismatik dari kerajaan Indragiri Hilir di masa lalu. Awal abad ke-10 Masehi, Tuan Guru Safat berasal dari daerah Banjar atau Kalimantan dan mempunyai hubungan genetis dengan ulama terkenal Banjar, Syekh Muhammad Asy Al-Banjari 1710 sampai 1812. Semasa hidupnya, Tuan Guru Safat memerankan dirinya sebagai guru ulama yang menjadi ikon penting dalam proses penyebaran dan penyelenggaraan pendidikan Islam, khususnya di daerah Indragiri Hilir. Tuan Guru Safat adalah seorang ulama yang menggabungkan beberapa kemampuan sekaligus. Mulai dari seorang pendakwah, pengaji, mufti, penulis, sampai sebagai seorang petani kebun yang berhasil. Oleh karena itu, kiprah dan peranannya yang besar tersebut tidak aneh jika riwayat hidup dan pemikiran Tuan Guru Safat sudah sering menjadi objek penulisan sejarah, baik dalam bentuk penelitian akademis melalui dari tingkatan skripsi S1 sampai disertasi S3 maupun penulisan populer. Abdurrahman dilahirkan oleh Safura binti Syekh Muhammad Asrat pada tahun 1875 di kampung kecil dalam pagar Matapura, Kalimantan Selatan. Beliau dilahirkan pada masa pemerintahan Sultan Adam Al-Watsid Bilal bin Sultan Sulaiman yang memerintah kerajaan Banjar sejak tahun 1825 sampai 1857 Masehi. Syekh Abdurrahman Siddiq adalah penerus generasi kelima dari Al-Arif Bilal Maulana Syekh Haji Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari, yang kakeknya merupakan cucu dari seorang mubalik yang datang dari Maghribi ke Filipina yang mendirikan kerajaan Islam di Mindau yang bernama Syekh Abdullah. Pada usia 1 tahun, ibundanya tiada dan Abdurrahman disusui oleh Siti Saidah dan Ummi Salamah yang merupakan bibinya. Pada usia 9 tahun, sang syekh mulai menguasai ilmu-ilmu dasar seperti ilmu saraf, ilmu nahu atau ilmu adat, bahkan ilmu kalam dan ilmu lainnya dengan berguru kepada Zainuddin, berasal dari hulu Sungai Selatan atau Kadangan, yang saat itu mengajar di pondok pesantren Kampung Dalam Pagar. Beranjak remaja sekitar 1297 Hijriah, sang mufti terus mempelajari pondasi keilmuannya agamanya, ilmu syariah atau fikih, ilmu akidah atau tauhid, ilmu akhlak atau tasawuf, dan ilmu hadis. Bidang keilmuan ini beliau tuntun pada Al-Amin Al-Lahmah Syekh Haji Hasim dan Al-Alim Allamah Syekh Muhammad Said Wali. Setelah berguru pada 1302 Hijriah, beliau terjun dan berdakwah dalam menyiarkan Islam di berbagai wilayah Kalimantan. Pada tahun 1303 Hijriah, di sela menyebarkan agama, beliau bertukang emas permata atau beliau berdagang sebagai tukang emas permata, dan kepandaiannya tersebut itu di tahun 1305 Hijriah, Syekh Abdurrahman berdagang permata dan berlayar ke Pulau Sumatera, Padang Panjang, Pulau Bangka, juga Palembang.
pada tahun 1310 Hijriah. Dari Sumatera beliau menuju Mekah untuk menunaikan ibadah haji serta menuntut ilmu agama. Selama di Mekah beliau berguru kepada masyalah yang mengajar di Masjidil Haram dan sekitar Mekah pada waktu itu. Antara lain Syekh Bakar Syata, Al-Ilmu Fadil Syekh Ahmad Damadi, Al-Ilmu Fadil Syekh Muhammad Babasi Mufti Syafi, Al-Ilmu Fadil Syekh Umar Sabbas, dan banyak guru lainnya yang membuat beliau mendapatkan syahadah dari berbagai ilmu. Adapun semasa menuntut ilmu, beliau berdakwah dengan jumlah sahabat dari Indonesia dan Malaysia. Syekh Jamil Jabek Minangkabau, Syekh Ahmad Khatib Minangkabau, Syekh Muhammad Syuti Singkang, Syekh Mukhtar Bogor, dan lain-lain. Karena kecerdasannya, beliau dinobatkan untuk mengajar di Masjidil Haram atau Mekah. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.